warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Dari hal yang sudah disampaikan kawan-kawan saya, hal-hal penting apa yang bisa ibu-ibu tangkap atau ibu-ibu pelajari? Ibu, gimana? Hal apa yang sudah ibu tangkap, sudah ibu pelajari? Sikap dan perilaku orang tua. Orang tua harus memiliki konsep diri yang positif, ya. Orang tua harus penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Oke. Melibatkan ayah ya. Oke. Membuat keputusan bersama. Bagus Bu. Lalu, ya Ibu. Menghindari konflik. Ya. Benar. Dan untuk yang selanjutnya kita bisa melihat dari flip chart 1A, tips menjadi orang tua yang hebat. Di sini ada gambar Ita sayang ibu. Artinya mengingat hal yang membahagiakan bagi orang tua. Ada kalanya kita merasa jenuh, ada kalanya kita merasa bahwa anak itu lumayan ngeselin gitu ya. Untuk menghindari hal-hal seperti itu yang akan menjadi kekerasan atau menjadi perilaku orang tua yang tidak seharusnya ke anak, kita harus sering-sering mengingat hal-hal yang membahagiakan bagi sebagai orang tua. Artinya kalau kita sering mengingat kejadian membahagiakan, emosi kita akan sedikit teredam. Jadi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan ke anak, walaupun terkadang anak itu nakal, bisa diredam gitu ya ibu-ibu. Lalu yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Artinya kita berbicara kepada anak, kita menyuruh atau kita menasihati anak, itu harus sesuai dengan apa yang mereka lihat dari diri kita. Contohnya, ayo Agus sholat. Nah, kitanya nonton TV, kitanya nonton sinetron. Bagaimana bisa menjadi contoh? Yang selanjutnya, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita. Kita harus melihat positif yang ada dari kita. Jangan dikit-dikit kita berpikir negatif, ujung-ujungnya di rumah kita muram, di rumah kita tidak terlihat happy karena kita selalu berpikiran negatif ke tetangga, selalu pikiran negatif ke orang lain, dan mempengaruhi apa yang anak-anak lihat dari diri kita. Coba ya. Ya, lalu yang selanjutnya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Artinya sikap kita, ucapan kita itu tidak berbau kekerasan. Bukan berarti lembek juga. Kita juga harus kita lembut tapi kita tegas. Juga tidak kasar. Ucapan-ucapan yang kita lontarkan ke anak, yang kita ucapkan ke anak, itu minimal jangan sampai kata-kata yang kotor. Jangan sampai kata-kata yang memang nantinya akan direkam anak, yang berdampak buruk untuk anak ke depannya. Gitu Bu ya. Lalu tip chartnya. Oke.
Richard 1B. Tips menjadi orang tua yang hebat. Kita lihat ini. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah ini, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh anak. Terkadang kita, khususnya di wilayah kita, sering ada bahasa kayak gini. Udah, ibu aja, ayah sibuk. Itu sebenarnya kurang bagus, Bu. Yang bagus itu antara ibu dan ayah itu seimbang, bekerja sama seimbang. Dan anak juga bisa menganggap ayahnya itu sama seperti ibunya. Bersikapnya jangan jauh dari ayahnya, apalagi jauh dari ibunya. Artinya ayah dan ibu saling bekerja sama. Tidak ada tanggung jawab mutlak untuk mengurus anak untuk si ibu aja, nggak ada. Ayah juga bertanggung jawab. Gitu ya, Bu ya. Oke. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ya. Jadi apapun keputusan yang kita ambil untuk anak kita itu harus berdasarkan kompromi, harus berdasarkan obrolan bersama, harus berdasarkan keputusan bersama antara ayah dan ibu. Walaupun terkadang ayah kurang begitu mengikuti perkembangan anak setiap jamnya, setiap harinya, karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan, ya. Cuma kalau memang ada keputusan tentang anak, apalagi anak itu masih di bawah naungan tanggung jawab orang tua, obrolin dulu ke bapaknya, gitu. Kita ngobrol dulu, ibu dengan bapak ngobrol. Setelah ada kesepakatan baru. Yang terakhir, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jangan sampai ada pertengkaran yang terlihat oleh anak. Kenapa? Karena hal yang seperti itu akan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, perkembangan kejiwaan si anak itu. Jadi anak tidak merasa nyaman di rumah. Anak merasa bagaimana ya? Rumah itu sesuatu yang menyeramkan. Rumah itu sesuatu yang bisa dibilang membosankan, karena selalu melihat pertengkaran, selalu melihat ketidakharmonisan, dan itu yang membuat anak tidak betah di rumah. Oke. Kita selesai. Nah, untuk ibu-ibu yang hadir di sini, ingatkan lagi, Bu, ya, kepada pasangan ibu, kepada bapaknya, bahwa mengasuh anak itu penting, dan dalam pengasuhan anak itu waktu itu tidak bisa diputar kembali. Sekarang anak ibu balita, bapaknya nggak mau megang segala macam, digambarin aja kayak gitu, Bu, ya. Terus waktunya si anak sudah mulai remaja, nggak mungkin kan si bapaknya mau, si anaknya mau ditimang-timang kayak waktu lagi balita. Maka dari itu, dalam pengasuhan anak, ya sedini mungkin kita dekat dengan anak, karena waktu itu tidak bisa diputar. Anak makin lama makin besar, anak makin lama makin berkembang. Mungkin sekarang dia cuma dekat dengan orang tuanya, tapi waktunya remaja dia akan punya kawan, dia akan sibuk dengan kawannya. Kalau bukan sekarang dekat dengan anak, mau kapan lagi? Ingatkan aja hal seperti itu ke bapaknya, ya, Bu, ya, karena waktu itu nggak bisa diulang. Yang namanya masa anak-anak itu nggak bisa diulang. Jangan sampai nanti waktu anak udah dewasa, udah sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, sibuk dengan dunia mereka sendiri, malah menyesal. Ingatkan lagi, Bu, ya.
ibu-ibu punya buku pintar kan? Oke, ibu-ibu bisa praktekkan dari halaman 1 dan 2. Coba ibu praktekkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya minta pengalaman ibu dijelaskan, diceritakan lagi dalam mempraktekkan buku pintar ini dari halaman 1-2 Bu ya. Ibu harus semangat dalam mengurus anak. Semangat, tidak boleh lelah, tidak boleh merasa bosan, harus terus memotivasi anak. Anak itu masa depan kita. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu sudah bisa hadir di acara pertemuan ya P2K2. Maaf karena mengganggu aktivitas ibu-ibu, mungkin sekarang sudah sore, mungkin pada mau masak atau ada keperluan lain. Kami sebagai pendamping PKH berterima kasih pada ibu karena sudah meluangkan waktu ibu-ibu bisa datang ke pertemuan P2K2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.